saya Karina Aditya Ningrum dengan NIM 444230055. Saya dari kelas 4C dengan jurusan Teknologi Pangan angkatan 2023. Pada video ini, saya akan membahas mengenai analisis kimia yang sering digunakan untuk menentukan kadar pati, yaitu salah satunya dengan cara menggunakan metode Loew's-Scroll. Kalian itu penasaran nggak sih apa itu metode Loew's-Scroll? Nah, di sini kita akan mengupas mengenai analisis kadar pati dengan menggunakan metode Loew's-Scroll. Yuk simak videonya sekarang juga. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa pentingnya analisis pati dalam pangan? Nah, analisis pati dalam pangan ini sangat penting karena pati sendiri merupakan karbohidrat yang berperan besar dalam menentukan kualitas dan stabilitas produk pangan. Selain itu, pati juga merupakan sumber utama bagi tubuh, sehingga analisis dalam pangan ini sangat penting untuk menentukan nilai gizi dalam bahan pangan. Nah, dalam pati ini terdapat senyawa, yaitu adalah polisakarida. Struktur polisakarida pada pati ini tersusun dari monomer-monomer yang berikatan dengan tersusun dari monomer-monomer glukosa yang terikat dengan ikatan glikosida. Terdapat juga dua komponen utama dalam penyusun pati, yaitu adalah amilosa dan amilopektin. Nah, sekarang kalian udah tahu kan cara pentingnya analisis pati dalam pangan itu? Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi analisis kadar pati dalam bahan pangan. Salah satunya itu dengan cara menggunakan analisis kimia secara kuantitatif, yaitu dengan berdasarkan metode Loew's-Scroll. Pada metode Loew's-Scroll ini merupakan suatu cara penentuan monosakarida secara kimia. Pada penentuan ini yang ditentukan adalah kuprioksida dalam larutan sebelum direaksikan dengan gula reduksi dan sesudah direaksikan dengan sampel gula reduksi. Pada metode Loew's-Scroll ini merupakan metode terbaik untuk pemeriksaan kadar karbohidrat dengan tingkat kesalahan sebesar 10% dibandingkan dengan metode Nelson-Somogyi. Adapun prinsip dari analisis kadar pati dengan menggunakan metode Loew's-Scroll ini mencangkup reduksi Cu2+ dari monosakarida menjadi Cu+ dalam larutan basah garam logam yang akan direduksi menjadi senyawa bebasnya atau sebagian oksida dari monosakarida bebas yang dihitung menggunakan titrasi iodometri. Titrasi iodometri ini melibatkan iodium bebas dalam larutan. Iodium bebas ini akan dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat, sehingga iodium akan membentuk kompleks iod amilum yang tidak larut dalam air. Oleh karena itu, jumlah iodin yang terbentuk sebanding dengan jumlah ion Cu2+ yang tersisa, sehingga kadar gula reduksi dalam sampel ini dapat dihitung berdasarkan selisih antara tembaga yang ditambahkan dan yang tidak direduksi. Nah, selanjutnya kita akan melihat prosedur kerja analisis kadar pati atau kadar karbohidrat dengan menggunakan metode Loew's-Scroll pada YouTube Plasimi. Nah, di sini saya sudah mencantumkan link YouTube dari channel tersebut. Selanjutnya kita akan menonton. Nah, pada langkah pertama yaitu menimbang sampel sebanyak 1 gram. Dan sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Setelah itu ditambahkan juga 50 ml Aquades untuk melarutkan sampel. Selanjutnya ditambahkan 10 ml HCl. Nah, tujuan penambahan HCl ini untuk menghidrolisis kadar pati menjadi gula reduksi. Kemudian direflux selama 3 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, hal ini digunakan untuk menghidrolisis polisakarida menjadi monosakarida. Jadi setelah dia selesai direflux, warnanya akan berubah menjadi bening. Kemudian kita akan melakukan penetapan kadar Blanco dengan cara dipipet 10 ml larutan Loew's-Scroll, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya ditambahkan juga Aquades sebanyak 10 ml, lalu direflux selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah direflux
sudah dititrasi tadi dimasukkan ke dalam beaker glass, dan labu alas bulatnya ini dibersihkan hingga tidak ada larutan tersisa lagi. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator penoptalin dan ditambahkan NaOH 20%. Fungsi indikator ini untuk menetralkan sampel karena akan ditambahkan dengan NaOH. Selanjutnya masukkan larutan tadi ke dalam labu ukur, tambahkan Aquades sampai tanda batas. Setelah itu dihomogenkan. Langkah selanjutnya adalah 10 ml sampel dipipet, kemudian dimasukkan ke dalam si air layer yang sudah berisi dengan larutan loose scroll. Langkah selanjutnya direvox selama 10 menit dan hingga berubah warna menjadi endapan merah bata. Selanjutnya tambahkan KI dan dimasukkan ke dalam air layer. Setelah itu ditambahkan H2SO4 dan dihomogenkan, lalu dititrasi kembali menggunakan titran natrium menggunakan larutan natrium biosulfat sebagai titran hingga berubah warna menjadi kuning jerami. Setelah itu tambahkan amilum sebagai tetes, lalu lakukan kembali titrasi hingga mencapai titik titrasi dengan hilangnya warna biru dan berubah menjadi warna putih susu. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan pada metode loose scroll ini, yaitu kelebihannya ini tidak memerlukan peralatan canggih sehingga cocok digunakan dalam melakukan praktikum di laboratorium atau penelitian lainnya. Selain itu, metode ini juga mampu membedakan antara gula tereduksi dan non tereduksi yang penting dalam analisis bahan pangan. Adapun kekurangannya yaitu waktu analisis yang cukup lama karena memerlukan tahapan pemanasan dan titrasi ketelitian dalam pengukuran, dan penambahan reagen juga sangat menentukan hasil sehingga dapat mempengaruhi hasil yang didapatkan. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.